Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafia Fauzan, mahasiswa Sistem Informasi tahun 2022. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan UTS analisis proses bisnis saya dengan judul Digitalisasi Proses Layanan Klinik Sehat Sentosa. Lalu yang pertama ada latar belakang. Klinik Sehat Sentosa ini adalah sebuah klinik kesehatan yang melayani pasien umum di sebuah kota yang berkembang. Klinik ini memiliki beberapa layanan utama seperti pemeriksaan dokter umum, konsultasi kesehatan, layanan obat, serta pemeriksaan laboratorium sederhana. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, waktu tunggu pasien terlalu lama. Yang kedua, data pasien tidak lengkap. Lalu yang ketiga, kesalahan pencatatan pembayaran. Lalu yang keempat, koordinasi antar bagian tidak efisien. Lalu selanjutnya ada analisis proses bisnis. Jadi di gambar yang pertama itu adalah bentuk use case-nya, di mana ada petugas apotek, pasien, tugas administrasi, dokter, dan kasir. Jadi ketika petugas administrasi ini mengelola pendaftaran, lalu dokter mengelola rekam medis dan mengelola resep, lalu setelah dokter sudah memberikan diagnosa segala macam, tugas apotek memberikan resep obat. Lalu di sini pasien mengambil antrian dan kasir mengelola pembayaran. Di sini ada elemen proses juga, di mana yang pertama aktor dalam kasus ini adalah ada pasien, admin, apotik, dan kasir. Lalu ada objek bisnisnya. Yang pertama nomor antrian, formulir, formulir pendaftaran, buku besar, dan resep kertas dan nota. Lalu naratif singkatnya adalah pasien datang mengambil nomor antrian yang tersedia di depan. Setelah dipanggil, pasien menuju meja administrasi untuk mengisi formulir data diri. Petugas kemudian menyalin data tersebut ke dalam buku besar pendaftaran. Pasien menunggu di depan ruang pemeriksaan hingga dipanggil oleh dokter. Lalu ada identifikasi OPR atau objek, properti, dan relationship. Di mana objek ini ada pasien, dokter, dan resep. Lalu propertinya pasien adalah nama, alamat, nomor rekam medis, dan nomor HP. Lalu hubungannya apa? Ya, dia mendaftarkan di administrasi. Lalu eh, properti dari dokter ini adalah nama besar, nama dokter, lalu ada spesialisasi dan ID dokter. Lalu hubungannya dokter ini memeriksa pasien. Lalu yang terakhir ada resep. Propertinya adalah nama obat, dosis, tanggal, dan nama dokter. Lalu hubungannya apa? Dibuat oleh dokter untuk pasien. Lalu selanjutnya adalah analisis masalah. Yang pertama ada redundansi data. Apa sih redundansi data? Itu adalah petugas administrasi harus menulis ulang data dari formulir ke buku besar yang membuang waktu dan rentan salah tulis. Lalu yang kedua ada resiko human error. Itu resep tulisan tangan dokter yang terkadang sulit dibaca oleh petugas apotek yang beresiko pada kesalahan pemberian dosis atau jenis obat. Lalu yang ketiga ada inefisiensi waktu. Pasien harus membawa kertas resep secara fisik dari satu bagian ke bagian lain, lalu menyebabkan antrean menumpuk di titik tertentu, terutama apotek dan kasir. Lalu yang terakhir ada keamanan data rendah. Kenapa rendah? Karena data yang disimpan dalam buku besar ini mudah rusak, hilang, atau sulit dicari jika pasien sudah lama nggak datang kembali. Lalu selanjutnya ada spesifikasi use case. Di sini ada dokternya, aktornya.
Aktornya dokter, use case-nya dokter ini mengelola rekam medis. Lalu deskripsinya proses di mana dokter mencatat hasil diagnosa pasien yang memberikan resep ke pasien. Lalu pre-condition, pasien sudah terdaftar di sistem dan statusnya berada di antrean dokter. Alur utamanya adalah dokter memilih nama pasien dari antrian digital. Lalu dokter melihat riwayat medis pasien sebelumnya. Ketiga, dokter menginput hasil pemeriksaan dan diagnosa pada form digital. Lalu yang keempat, dokter memilih obat. Lalu yang kelima, dokter menyimpan data sistem secara otomatis. Lalu ada alur alternatif dan ada post conditionan. Post condition. Lalu selanjutnya ada hmm, eh, dokter dokter petugas apotik. Ya, use case-nya adalah mengelola resep obat. Lalu deskripsinya pembuatan resep digital oleh dokter yang terintegrasi langsung dengan bagian apotik. Lalu alurnya, dokter menginput data obat. Kedua, sistem mengirimkan data resep secara otomatis. Lalu yang ketiga, petugas apotik melihat resep digital. Lalu yang terakhir, petugas apotik menandai resep sebagai siap di sistem. Lalu ada alternatif, jika stok obat habis, dokter mendapatkan notifikasi untuk mengganti dengan obat alternatif. Lalu ada post condition. Lalu di sini ada kasir sebagai aktor yang mengelola pembayaran. Lalu deskripsinya melakukan proses transaksi pembayaran. Alur utamanya seperti yang di gambar terlihat, kasir mencari data pasien, lalu kita menampilkan total rincian biaya, pasien melakukan pembayaran dan kasir menginput jumlah bayar. Lalu selanjutnya ada petugas administrasi sebagai aktor yang mengelola pendaftaran pasien dan deskripsinya proses pendaftaran pasien baru atau lama ke sistem digital. Lalu ada alur utamanya seperti petugas menanyakan identifikasi pasien, petugas mencari data pasien, petugas mendaftarkan pasien ke layanan yang dituju. Lalu yang terakhir ada sistem menyimpan data dan memasukkan pasien ke antrean. Lalu yang selanjutnya ada pasien sebagai aktor, use case mengambil antrian. Lalu ada alur utamanya, pasien mendatangi mesin antrian, pasien memilih jenis layanan, sistem mencetak nomor antrian, dan pasien mengambil nomor antrian dan menunggu dipanggil oleh dokter. Lalu ini ada ilustrasinya, ilustrasi tahap 1 seperti yang digambarkan. Kalau yang pertama, pasien dapat mengambil nomor antrian, pasien dapat melakukan pendaftaran secara digital, petugas melakukan administrasi, dapat mengolah data profil pasien, dan dokter dapat menginput diagnosa hasil pemeriksaan. Lalu ada dokter dapat membuat resep obat digital, tugas apotek dapat menerima data resep secara real time, tugas apotek dapat menandai status obat siap diambil. Itu yang fungsional, dan yang non fungsional adalah aplikasi dapat responsif dan mudah digunakan petugas dan pasien. Lalu sistem memiliki keamanan login untuk setiap aktor. Lalu ini ada ilustrasi tahap 2 di mana pasien mendaftar secara digital itu di huruf M, lalu dokter dapat menginput diagnosa digital di huruf M, lalu ketiga dokter dapat membuat resep digital di huruf M, kasir dapat mencetak kwitansi digital di huruf M juga, lalu yang terakhir sistem menampilkan status antrian di layar hobi, itu D. Lalu ini bentuk dari ilustrasi tahap 3-nya, pendaftaran pasien digital, input diagnosa, resep digital, cetak kwitansi, laporan stok obat itu otomatis. Seperti ini. Dan ini ilustrasi finalnya, sistem dapat mengelola pendaftaran pasien secara digital. Lalu, dapat menampilkan daftar antrian secara real time,
dan sistem dapat menyimpan rekam medis dan diagnosa dokter. Lalu ada sistem dapat mengirimkan resep digital dari dokter ke apotik, dan yang terakhir sistem dapat menghitung total biaya. Dan yang non fungsional adalah analisis kebutuhan dan maaf, eh, non fungsional itu adalah aplikasi harus responsif agar mudah digunakan. Lalu sistem harus diintegrasi antar bagian. Eh, Demikian laporan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.